Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan di seluruh Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat, hati tentram, rezeki dilapangkan, dan keluarga diberi kebahagiaan. Amin. Bapak, Ibu, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang jujur. Sejak awal Februari kemarin, siapa yang jadi lebih sering membuka aplikasi bank? Siapa yang tiap mendekati tanggal 1 atau tepat tanggal 1, refleks cek saldo, bukan karena curiga, tapi karena ada harap kecil, siapa tahu bulan ini beda, siapa tahu ada tambahan, siapa tahu ada rapelan, siapa tahu ada kenaikan yang selama ini ramai dibicarakan, dan mungkin ada juga yang sempat bertanya dalam hati, jangan-jangan ini sudah cair tapi saya belum tahu. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan perasaan itu, wajar, karena kita bicara soal kebutuhan hidup, bukan sekadar angka. Nah, karena itu izinkan saya menyampaikan pembahasan ini dengan cara yang paling aman, pelan, runtut, jelas, dan tidak membuat Bapak Ibu terombang-ambing antara harapan dan kecewa. Kita akan membahas isu kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2026, termasuk kabar rapel yang sering dikaitkan dengan tanggal 1 Maret 2026. Kita juga akan bahas apa yang sudah dijelaskan secara resmi oleh PT Taspen, mana yang memang fakta, mana yang masih sebatas wacana, dan apa langkah yang paling bijak supaya kita tidak terjebak oleh informasi yang terlalu manis tapi belum tentu benar. Bapak, Ibu, beberapa minggu terakhir ini suasana memang panas. Di YouTube, di Facebook, di grup WhatsApp keluarga, bahkan obrolan di warung dan pos ronda, isu ini berputar-putar. Ada yang menyebut kenaikan sudah ditetapkan, ada yang bilang persentasenya besar, ada yang mengklaim cair Februari, ada yang menyampaikan rapel sudah mulai masuk. Cara penyampaiannya sering terlihat meyakinkan, seperti ada jadwal, seperti ada kepastian, seperti tinggal menunggu transfer. Dan sekali lagi, wajar kalau kabar seperti itu terasa menyenangkan, apalagi menjelang Ramadan saat kebutuhan rumah tangga biasanya naik. Harga bahan pokok tidak pernah benar-benar turun. Biaya kesehatan juga tidak murah. Di usia pensiun, banyak hal yang harus dihitung dengan lebih hati-hati. Maka ketika ada berita akan ada kenaikan, rasanya seperti ada angin segar. Di titik itulah banyak yang mulai menghitung-hitung. Kalau naik sekian persen berarti tambah sekian. Kalau rapel dari Januari berarti bisa beberapa bulan sekaligus. Harapan itu tumbuh cepat, dan kadang tanpa sadar harapan itu berubah jadi rencana. Belanja untuk Ramadan, bayar tunggakan, bantu anak cucu, atau menutup kebutuhan yang tertunda. Tapi, Bapak Ibu, justru karena isu ini menyangkut perut dan kebutuhan, kita perlu berhenti sebentar. Bukan untuk mematikan harapan, tapi untuk menempatkan harapan di tempat yang benar. Ada satu pertanyaan yang harus selalu kita pegang saat mendengar kabar seperti ini. Dasar hukumnya apa? Sudah ada peraturan pemerintahnya atau belum? Sudah ada surat resmi dari kementerian terkait atau belum? Apakah PT Taspen sudah menerima instruksi resmi untuk membayar nominal baru? Karena dalam urusan pembayaran pensiun, yang menentukan bukan ramai di media sosial, tapi dokumen resmi yang menjadi dasar administrasi negara. Disinilah poin pentingnya. Berdasarkan penelusuran dari rilis dan pemberitaan yang mengacu pada pernyataan resmi, PT Taspen memberikan klarifikasi tegas. Sampai periode Januari dan awal Februari 2026, belum ada kebijakan resmi pemerintah yang mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS untuk tahun 2026. Artinya, belum ada regulasi baru yang bisa dijadikan dasar perubahan nominal pembayaran pensiun. Dan Taspen menekankan satu hal yang sering dilupakan. Taspen itu pelaksana pembayaran, bukan pembuat kebijakan. Taspen tidak bisa menetapkan kenaikan. Taspen tidak bisa mengeluarkan rapel tanpa payung hukum. Taspen hanya membayarkan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini penting sekali karena di media sosial sering muncul narasi yang seolah-olah Taspen sudah menyiapkan dana rapel atau sudah memutuskan kenaikan.
Padahal sistemnya tidak seperti itu. Kenaikan pensiun harus melalui peraturan pemerintah atau regulasi resmi lain yang berkekuatan hukum. Tanpa itu tidak ada dasar untuk mengubah angka yang dibayarkan. Bukan soal mau atau tidak mau, bukan soal taspen menahan, tapi soal aturan yang menjadi pegangan. Sampai awal Februari 2026, pembayaran pensiun masih mengacu pada regulasi terakhir yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan pensiun pokok 12% dan berlaku sejak 1 Januari 2024. Itu regulasi terakhir yang menjadi rujukan pembayaran. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nominalnya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, itu bukan berarti ada uang yang ditahan, bukan berarti rapel belum dikirim. Tapi memang belum ada aturan baru yang menggantikan dasar pembayaran tersebut. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau begitu kok bisa kabar kenaikan 2026 menyebar cepat sekali, bahkan terdengar sangat meyakinkan? Jawabannya sederhana tapi harus kita akui, era media sosial itu sangat cepat. Satu video dengan judul yang kuat bisa menyebar dalam hitungan menit. Satu potongan informasi bisa diulang-ulang oleh banyak orang sampai terdengar seperti kebenaran. Ada yang membuat konten dengan kalimat seolah-olah resmi, padahal belum ada dokumen resmi. Ada yang menyusun narasi rapi, ada angka-angka, ada tanggal, ada gaya bicara meyakinkan. Akhirnya banyak yang percaya, apalagi kalau yang mendengar memang sedang berharap. Dan ketika satu orang percaya, ia bagikan ke grup, lalu yang lain ikut bagikan. Dalam waktu singkat, isu menjadi viral. Sayangnya, klarifikasi resmi biasanya tidak secepat isu. Klarifikasi itu jalurnya formal, bahasanya hati-hati, tidak bombastis. Maka kadang kalah ramai dibanding judul-judul yang mengundang emosi. Namun Bapak Ibu, terkekinan kita juga harus adil, bahwa peluang penyesuaian itu bukan mustahil. Pemerintah memang sering disebut sedang melakukan kajian terkait penyesuaian gaji ASN dan pensiunan pada 2026. Tapi kajian itu berbeda dengan keputusan. Kajian artinya masih dihitung, masih dipertimbangkan dampaknya ke anggaran negara, masih dilihat kemampuan APBN, dan selama belum ada peraturan resmi yang ditandatangani dan diumumkan, maka statusnya masih kemungkinan, belum kepastian. Sekarang kita masuk ke isu yang paling sering dipasangkan dengan tanggal tertentu, rapel yang disebut-sebut cair 1 Maret 2026. Secara mekanisme, Bapak Ibu, memang benar, kalau suatu saat pemerintah menetapkan kenaikan yang berlaku surut, maka biasanya ada selisih yang dibayarkan sebagai rapel. Itu pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi konsep rapel itu masuk akal dari sisi mekanisme. Tapi sekali lagi, rapel itu tidak muncul dari rumor. Rapel hanya bisa dihitung kalau ada aturan baru yang menyatakan mulai berlaku tanggal ini dan nominal barunya berapa. Tanpa itu rapel tidak punya angka, tidak punya dasar, dan tidak bisa diproses. Jadi kalau sampai hari ini belum ada regulasi yang menetapkan kenaikan 2026, otomatis belum ada dasar administrasi untuk menghitung rapel. Maka kabar rapel cair 1 Maret 2026 masih berada di wilayah spekulasi, bukan wilayah kepastian. Di tengah ramainya isu kenaikan, PT Taspen juga menyampaikan imbauan yang sifatnya rutin tapi penting, soal otentikasi. Ini bukan tentang kenaikan, tapi tentang kelancaran pembayaran pensiun. Bagi pensiunan yang menggunakan aplikasi andal by Taspen, lakukan otentikasi sesuai ketentuan. Bagi yang mengalami kendala, bisa melakukan otentikasi manual melalui kantor Taspen atau mitra bayar pada hari kerja. Jangan sampai karena fokus pada isu kenaikan, kita justru melupakan prosedur yang memang bisa memengaruhi kelancaran pencairan rutin. Karena yang pasti berjalan adalah pembayaran rutin sesuai aturan yang sudah ada. Bapak, Ibu, saya paham, mendengar penjelasan seperti ini bisa menimbulkan rasa yang campur aduk. Ada yang mungkin merasa lega karena akhirnya jelas. Ada yang mungkin kecewa karena berharap lebih, dan itu manusiawi. Bapak Ibu sudah mengabdi bertahun-tahun, wajar jika berharap ada perhatian lebih untuk kesejahteraan pensiunan. Tapi di sisi lain, kita juga butuh satu hal yang lebih menenangkan dari sekadar kabar baik, kepastian yang benar. Karena informasi yang menyenangkan tapi tidak valid bisa memukul lebih keras, membuat kita menunggu dengan gelisah, membuat kita tiap tanggal 1 membuka saldo dengan jantung berdebar, lalu pulang dengan kekecewaan. Nah,
Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami bagaimana biasanya kebijakan kenaikan pensiun itu lahir, supaya kita tahu bedanya wacana dan keputusan. Dalam sistem keuangan negara, kebijakan yang berdampak besar tidak bisa diputuskan mendadak, apalagi yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Prosesnya panjang. Biasanya dimulai dari pembahasan kondisi fiskal. Pemerintah melihat pendapatan negara, belanja negara, defisit, prioritas program, dan kemampuan APBN. Kenaikan 1% saja dampaknya bisa sangat besar karena jumlah penerimanya banyak. Setelah itu pembahasan lintas kementerian, terutama yang terkait pengelolaan anggaran dan kebijakan aparatur negara. Lalu jika memang disepakati, barulah disusun regulasi resmi, dan inilah kuncinya. Regulasi resmi itulah yang menjadi dasar Taspen dan instansi terkait untuk mengubah nominal pembayaran. Tanpa regulasi, semuanya tidak bisa berjalan. Kita bisa belajar dari pengalaman kenaikan 12% melalui PP nomor 8 tahun 2024. Saat itu jelas jalurnya, ada pengumuman resmi, ada dokumen, ada tanggal berlaku, dan ada penjelasan mekanisme. Ketika berlaku surut, rapel pun terjadi karena dasar hukumnya ada. Itu contoh kebijakan yang benar-benar resmi dan bisa dicek. Jadi kalau hari ini isu 2026 beredar tanpa dokumen resminya, kita sudah tahu harus menempatkannya di mana. Di level pembicaraan, bukan kepastian. Bapak Ibu yang kami hormati, sikap apa yang paling aman dalam kondisi seperti ini? Saya ringkas menjadi beberapa pegangan yang bisa dipakai sehari-hari. Pertama, bedakan 4 hal. Isu, wacana, kajian, dan keputusan resmi. Isu itu kabar beredar tanpa dasar jelas. Wacana itu obrolan yang bisa jadi berkembang, bisa juga hilang. Kajian itu proses menghitung dan mempertimbangkan. Keputusan resmi itu regulasi yang sudah diterbitkan dan bisa diperiksa. Kenaikan pensiunan 2026 saat ini berdasarkan penjelasan resmi yang ada, masih belum berada di tahap keputusan resmi. Kedua, jangan menyusun rencana keuangan berdasarkan kabar yang belum ada dasarnya, bukan karena kita pesimis, tapi karena kita melindungi diri. Rencana belanja, rencana membantu keluarga, rencana menutup kekurangan, itu sebaiknya disusun berdasarkan yang sudah pasti. Kalau nanti ada tambahan, itu bonus yang bisa kita atur dengan tenang. Ketiga, saring informasi dengan pertanyaan sederhana. Dokumennya mana? Kalau sebuah kabar menyebut sudah ditetapkan, harusnya ada nomor peraturan, ada rilis resmi, ada sumber jelas. Kalau hanya katanya, dari grup, dari video, tanpa dokumen, maka jangan buru-buru percaya. Keempat, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, autentikasi, kelengkapan data, rekening aktif, dan mengikuti info dari kanal resmi Taspen dan pemerintah. Ini hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kelancaran pencairan rutin. Kelima, siapkan hati untuk 2 kemungkinan. Bisa saja nanti ada kenaikan, bisa saja belum. Kalau ada, akan diumumkan resmi lengkap dengan persentase, waktu berlaku, dan mekanisme. Kalau belum, pembayaran tetap berjalan sesuai regulasi terakhir. Dalam 2 kemungkinan itu, yang paling penting adalah ketenangan. Bapak, Ibu, ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan pelan-pelan. Pengabdian. Bapak Ibu tidak berkurang nilainya hanya karena kabar kenaikan belum terbukti. Pengabdian itu sudah menjadi bagian dari hidup Bapak Ibu, sudah menjadi kontribusi nyata untuk negara, untuk masyarakat, untuk generasi setelahnya. Kenaikan tentu penting, tapi kesehatan, ketenangan, dan suasana hati juga sangat penting. Jangan sampai karena mengejar kabar yang belum pasti, hati kita jadi lelah tiap awal bulan. Sekarang saya simpulkan dengan tegas supaya tidak ada keraguan. Sampai awal Februari 2026, belum ada regulasi resmi pemerintah yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026. Belum ada dasar hukum untuk pembayaran rapel seperti yang sering disebut-sebut akan cair pada 1 Maret 2026. Pembayaran pensiun masih mengacu pada regulasi terakhir yang berlaku, yaitu PP nomor 8 tahun 2024 dengan kenaikan 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2024. PT Taspen belum menerima instruksi resmi terkait perubahan nominal pembayaran. Di sisi lain, pemerintah disebut masih melakukan kajian, artinya peluang bisa saja ada, tetapi kepastian harus menunggu keputusan resmi. Dan terakhir, Bapak Ibu, mari kita jadikan momen ini sebagai latihan menyaring informasi. Jangan ikut menyebarkan kabar sebelum jelas.
Karena kadang, tanpa sadar, niat kita ingin berbagi kabar baik justru menambah kebingungan dan kecemasan orang lain. Lebih baik kita menjadi sumber ketenangan. Kalau ada teman sesama pensiunan bertanya, sampaikan dengan halus, sampai sekarang belum ada aturan resmi, kita tunggu rilis pemerintah. Dengan begitu, kita menjaga suasana tetap damai, tidak penuh spekulasi. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan ketenangan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga rezeki kita dicukupkan, urusan dimudahkan, dan hati dibuat lapang menghadapi apapun keputusan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.